Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari sistem gerak pada tumbuhan. Nah, bagaimanakah gerak pada tumbuhan? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat menganalisis macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang kedua, dapat menyajikan hasil pengamatan gerak pada tumbuhan. Coba perhatikan gerak tumbuhan putri malu pada video berikut. Jika kamu mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya pada tumbuhan putri malu. Ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respons terhadap adanya rangsang. Apakah tumbuhan lain juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan yang lain? Gerakan-gerakan seperti apa saja yang dilakukan? Yuk kita pelajari. Berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, gerak higroskopis, yaitu gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Yang ketiga, gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Yang pertama, gerak endonom. Contoh gerak endonom yaitu pergerakan sel pada daun tumbuhan Hydrilla fertilisata berikut. Coba kalian perhatikan daun Hydrilla berikut. Di dalam daun tumbuhan Hydrilla terdapat cairan sel atau yang disebut sitoplasma, yang mengandung butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Kloroplas bergerak secara rotasi akibat aliran sitoplasma atau cairan sel yang terdapat dalam sel, dan gerak kloroplas tersebut disebut dengan gerak siklosis. Nah, ini merupakan gerak siklosis. Yang kedua, gerak higroskopis. Perhatikan tanaman kacang kedelai yang masih muda dengan yang sudah tua berikut. Jika kamu perhatikan, kacang kedelai yang sudah tua dapat membuka dengan sendirinya. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel buah yang tidak merata, sehingga terjadi pengerutan dan membuat buah kacang kedelai menjadi terbuka. Contoh lain dari gerak higroskopis yaitu membukanya buah polong-polongan atau kacang-kacangan, pecahnya kulit buah kapuk, kulit buah pacar air, serta dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan lumut dan paku. Penurunan kadar air yang tidak merata menyebabkan kulit buah dapat terbuka karena terjadi pengerutan. Yang ketiga, gerak esionom. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang kedua, gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dan yang ketiga, gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak tropisme. Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Sedangkan jika arah gerak tumbuhan menjauhi arah datangnya rangsang, disebut gerak tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, gerak fototropisme. Rangsangannya berupa cahaya. Yang kedua, gerak geotropisme. Rangsangannya berupa gravitasi bumi. Yang ketiga, gerak hidrotropisme. Rangsangannya berupa air. Yang keempat, gerak tigmotropisme. Rangsangannya berupa persinggungan atau sentuhan.
Dan yang kelima, gerak kemotropisme. Rangsangannya berupa zat kimia. Yang pertama, gerak fototropisme. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan pada gambar di samping. Ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Gejala yang tampak pada gambar di samping menunjukkan pengaruh rangsangan oleh cahaya yang disebut gerak fototropisme atau heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, seperti pada gambar di samping. Sedangkan yang menjauhi disebut fototropisme negatif. Perhatikan arah gerak pada pertumbuhan kecambah berikut. Yang kedua, gerak geotropisme. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, terlihat bahwa akar tumbuhan tumbuh menuju arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Setelah tumbuhan diletakkan pada posisi miring, akar menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju pusat bumi. Sedangkan batang tumbuhan tetap tumbuh ke atas atau menjauhi pusat bumi. Arah gerak akar dan batang tumbuhan tersebut terjadi karena pengaruh aktivitas gravitasi bumi yang disebut geotropisme atau gravitropisme. Gerak akar yang menuju pusat bumi disebut gerak geotropisme positif, sedangkan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga, gerak hidrotropisme. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, akar tumbuhan tumbuh menuju sumber air agar dapat menyerap air untuk bertahan hidup. Gerak akar tumbuhan menuju sumber air disebut gerak hidrotropisme. Yang keempat, gerak tigmotropisme. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut sulur. Pada gambar di samping, sulur dapat melilit pada suatu batang karena ada rangsangan yang memengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat perambatannya disebut gerak tigmotropisme. Yang kelima yaitu gerak kemotropisme. Contohnya, peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada proses penyerbukan. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk sari yang akan bergerak menuju sel telur karena rangsangan zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak yang dipengaruhi zat kimia disebut gerak kemotropisme. Contoh lainnya yaitu gerak akar tumbuhan yang menuju bagian tanah yang banyak mengandung unsur hara, misalnya pupuk. Selanjutnya yaitu gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, seismonasti. Rangsangannya berupa sentuhan. Yang kedua, niktinasti. Rangsangannya berupa kondisi siang dan malam hari.
Yang ketiga, termonasti. Rangsangannya berupa suhu atau panas. Dan yang keempat, fotonasti. Rangsangannya berupa cahaya. Yang pertama, gerak seismonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang kedua, gerak niktinasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya, gerak daun tumbuhan lamtoro atau petai Cina yang menutup atau tidur pada saat malam hari dan membuka pada saat siang hari. Yang ketiga, gerak termonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu udara pada saat musim semi lebih hangat. Yang keempat, gerak fotonasti. Gerak fotonasti yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Hal ini disebabkan adanya rangsangan cahaya sore hari. Jenis terakhir dari gerak esionom yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fototaksis, yaitu gerak pindah tempat tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya Euglena viridis, yang memiliki klorofil untuk fotosintesis, sehingga akan bergerak mendekati sumber cahaya. Yang kedua, gerak kemotaksis, yaitu gerak pindah tempat tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoa, tumbuhan lumut dan paku yang bergerak menuju sel kelamin betina pada arkegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein yang dihasilkan arkegonium. Nah, ini merupakan contoh Euglena viridis yang mendekati sumber cahaya untuk melakukan fotosintesis. Dan ini merupakan contoh gerak kemotaksis yang dilakukan oleh spermatozoa dari Antheridium menuju sel telur yang terdapat pada arkegonium. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom diskusi SSA atau di WA Group. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.